Laki-laki ini setinggi 4 meter. Saat dia bangun, 4 pelayan siap melayaninya, menaburkan bunga, lalu menggosok badannya. Betapa menyenangkan, dia adalah Dewa Agung yang melegenda. Dia akan bertarung, menghadapi seorang dewa yang serakah. Dia memimpin rakyat yang lemah. Hari ini, dia diangkat menjadi raja. Ayahnya hampir memahkotainya. Tapi, pamannya, Seth, dengan membawa pasukan perang berbaju merah, datang dan mengacau. Seth menusukkan pisaunya kepada saudaranya sendiri, lalu memaksa para dewa dan rakyat tunduk kepadanya. Jika tidak, mereka akan dijadikan budak. Horus sakit hati dan marah. Dia menyatakan perang. Tapi, Seth sudah mengatur semuanya. Tameng tentara Seth memantulkan sinar matahari, mengacaukan penglihatan Horus, dan membuat Horus silau. Jadi, serangannya meleset. Horus harus berubah menjadi dewa. Saat melihatnya, Seth tidak mau kalah. Kedua dewa itu bertarung dari langit, menghantam bumi. Tentara Seth memakai tamengnya lagi, menyerang Horus. Dengan pantulan sinar matahari, Horus silau. Seth segera menyerang Horus, mengubahnya ke wujud manusia, dan mencongkel matanya. Itu adalah sumber kekuatan Horus. Sekali dia kehilangan itu, dia tidak berdaya. Seth mengangkat tombaknya, siap menikam Horus. Saat itu, Dewi Cinta memohon kepada Seth, mengorbankan dirinya demi keselamatan Horus. Horus dikunci di makam raja terdahulu. Sejak itu, dia tidak merasakan dunia luar. Dan Seth bertahta dengan semaunya sendiri. Tentu saja, dia brutal. Dia memerintahkan pembangunan tanpa henti. Dia ingin membangun menara yang memamerkan kekuatannya. Di bawah kekuasaannya, sebagian besar rakyat dijadikan budak tanpa kebebasan, miskin dan sengsara. Di bawah pemerintahan yang brutal, seorang pencuri bernama Beck tak mau menyerah pada takdir. Tengah malam, dia menyelinap ke dalam kereta penuh barang antik, lalu ikut jatuh ke gudang emas. Tapi, kali ini tujuannya bukan untuk mencuri harta. Yang ditujunya adalah The Eye of Power yang berkilauan di atas sana. Tapi, untuk mengambilnya, Beck harus melewati 3 tahap yang sangat berbahaya. Sekali salah langkah, pasukan kalajengking yang lapar siap mencaploknya. Beck melangkah dengan hati-hati. Saat bayangannya menutupi lantai, jebakannya langsung aktif. Jadi, dia mengangkat obor ke atas kepala agar bayangannya mengecil. Beck sukses melewati jebakan pertama. Di jebakan kedua, barisan patung dengan pedang terhunus siap menghabisi Beck. Untungnya, dia bergerak tepat waktu dan lolos dari kematian. Lalu, jebakan ketiga, lantainya satu persatu runtuh. Beck sekuat tenaga berlari dan melompat. Pada detik terakhir, dia berhasil meraih bola mata Horus. Tapi, saat dia menemui kekasihnya, pasukan Seth mengepungnya. Diangkatnya mata itu. Sinar kuat pun memancar, membutakan mata pasukan itu. Beck segera kabur bersama kekasihnya dengan naik kereta. Tapi, di tengah jalan, kekasihnya tertusuk panah dan langsung meninggal. Ternyata, Beck dan kekasihnya berencana mencuri mata Horus agar kekuatan Horus kembali. Setelah Seth berhasil digulingkan, mereka bisa meraih kebebasan. Beck membawa kekasihnya menemui Horus di makam, menggunakan matanya untuk meminta bantuan agar Horus mengerahkan kemampuannya untuk mengembalikan kekasihnya dari Underworld. Horus sepakat, tapi dia bilang dia harus menjadi raja agar bisa ke neraka dan menyelamatkannya. Tapi, matanya hanya tinggal satu. Dia bukan lawan Seth. Sebelum saat itu tiba, dia perlu meminjam kekuatan dewa lain. Lalu, mereka mendaki gunung. Di gunung itu, ada pintu yang menembus alam semesta. Dengan mengandalkan kekuatan matahari, Horus berubah bentuk menjadi gladiator bersayap emas. Dia mencengkeram Beck, membawanya terbang di atas awan, melintasi bintang-bintang, menuju sebuah kapal yang mengapung di udara. Kakek Horus adalah dewa matahari. Dia mengontrol peredaran matahari, sekaligus menggunakan kekuatannya untuk mencegah serangan raksasa ke bumi. Pergilah kau, makhluk busuk. Horus menyapa kakeknya dan berharap dewa matahari menghukum Seth dengan hukuman berat.
juga memberikan kekuatan bagi Horus untuk melawan Set. Tapi, Dewa Matahari tak ingin terlibat. Pupuslah harapan mereka. Tapi, permintaan kedua dikabulkan, yaitu mengambil beberapa tetes air suci dan membawanya untuk memadamkan api di gurun dan melemahkan Set. Horus mendapatkan air suci, lalu kembali ke bumi. Tapi, tindakannya itu ternyata diawasi Set. Set mengirim pemburu yang menaiki 2 ular raksasa untuk membunuh Horus. Saat Horus melihat ular tersebut mulai melemah, dia melarikan diri, kabur dari timur, sembunyi di barat, hingga jalannya buntu. Lalu, Bek menjadi umpan. Untuk mengalihkan perhatian ular itu, Horus langsung melompat ke atas ular putih, mengalahkan si pemburu, membuat si ular dan penunggangnya jatuh. Di saat genting, Horus mendarat dengan selamat, baru bernapas lega. Si ular hitam datang. Tiba-tiba, seorang wanita menghalangi di antara mereka. Dia berdiri dengan tenang, menatap mata ular itu, dan membisikkan kalimat. Ular besar itu tiba-tiba membelot. Dia menyemburkan api, dan membakar dirinya sendiri. Wanita itu adalah Dewi Cinta. Dia mampu menyihir semua makhluk. Dia adalah teman lama Horus. Peri Cinta memberitahu Horus bahwa Set semakin menggila. Dia bunuh semua dewa yang tak memihaknya. Sang Dewi sudah tak tahan lagi. Itu sebabnya, dia mendatangi Horus untuk bersama-sama melawannya. Sekarang Horus berencana menggunakan air sakti tadi untuk memadamkan api gurun yang ada di dalam piramida. Tapi, untuk sampai ke sana, mereka harus menjawab pertanyaan Sphinx dengan tepat. Mereka menghadap Dewa Kebijaksanaan yang memiliki akal terkuat. Mereka berhasil membujuknya untuk membantu mereka menuju piramid itu. Hai, para penyelundup. Jawab pertanyaanku. Kalau tidak, dia akan mati. Aku tidak ada di masa lalu. Tapi aku selalu ada. Tak ada yang pernah melihatku. Tapi, aku adalah apa yang dikejar semua orang. Jadi, apakah aku? Pertama, sang dewa menjawab, order. Tapi, salah. Lalu, kemurnian. Masih salah. Sphinx menjadi semakin brutal. Saat Horus hampir remuk, sang dewa akhirnya tahu jawabannya. Besok. S-I-A-L. Setelah berhasil menjawabnya, sambil memegang air suci, Horus menuju api itu. Tiba-tiba dia terjebak dalam perangkap Set. Ternyata Set sudah menantikan kedatangan mereka. Dia mengambil otak Dewa Kebijaksanaan, lalu menumpahkan air suci. Dia berkata kepada Bek, Horus hanya mengakalinya. Tidak mungkin Horus menjadi raja, apalagi berhak menyelamatkan rakyat dari kematian. Kekasih Bek pun tak akan bisa kembali. Setelah mengatakan itu, Set puas dan berbalik, menunggu Horus terjepit sampai mati. Tapi, setelah dia pergi, Horus menghancurkan perangkapnya dengan batu sebagai tameng. Dia selamatkan semuanya dari piramid itu. Saat Bek tahu dia ditipu, dia sakit hati. Kekasihnya bukan hanya tidak bisa diselamatkan, karena dia tak punya uang sepeser pun. Dia kehilangan kesempatan untuk reinkarnasi. Dewi Cinta tersentuh. Lagi pula, dia ingin membalas Set. Sang Dewi lalu memanggil Anubis, Dewa Maut, memutuskan memberi hadiah untuk kekasih Bek. Gelang berharga di tangannya itu setidaknya akan bisa membuatnya mendapat kesempatan bereinkarnasi. Ada banyak jiwa yang mengantre untuk bereinkarnasi. Tapi, standarnya bukan baik atau buruk, melainkan kaya atau miskin. Seorang pria kaya memberikan sekotak harta. Jadi, dia bisa bereinkarnasi selamanya. Aku akan hidup selamanya. Wanita di belakangnya memberikan satu-satunya cincinnya. Dia langsung menjadi abu, tak akan pernah bisa kembali. Tiba saat si gadis cantik. Dia bahkan tidak memiliki cincin di jarinya. Dia menangis. Saat itu juga, kekasihnya muncul, membawakan gelang berharga Dewi Cinta, yang membantunya mendapat kesempatan bereinkarnasi. Tapi, tiba-tiba pintunya rusak. Alam arwah disusupi kekuatan misterius.
Ternyata, Set ingin menjadi lebih kuat. Dengan memakai otak dewa kebijaksanaan, hati Osiris, dan mata Horus, dia menjadi dewa terkuat di bumi. Ayahnya, Dewa Matahari, juga dibunuhnya. Lalu dicurinya tongkat sang dewa, membuat Dewa Matahari tertidur. Set menggunakan kesempatan itu untuk membebaskan si raksasa kosmik. Dia ingin, dengan rusaknya dunia Yin dan Yang, menjadi dewa terkuat. Saat ini, Horus adalah satu-satunya harapan. Horus dan Bek menuju menara tertinggi itu dengan berpegangan pada gambar timbul. Mereka mendaki sampai puncak. Set sedang berdiri di puncak, menuntun si monster kosmik. Horus segera ke sana untuk menghentikan Set. Tapi, jelas, dia bukan tandingan Set. Kau masih bukan lawanku. Memang. Tapi, aku hanya pancingan. Bek muncul tepat waktu, menyelamatkan Horus. Tapi, dia sendiri diserang Set yang berubah wujud. Bek memanfaatkan kesempatan itu untuk mencongkel mata milik Horus. Tanpa mempedulikan keselamatannya, dilemparkannya mata itu ke Horus. Horus bimbang. Di satu sisi adalah mata yang bisa memulihkan kekuatannya. Di sisi lain adalah hidup manusia yang telah membantunya sekuat tenaga. Pada detik terakhir, Horus membuat keputusan untuk menyelamatkan Bek. Mereka berdua jatuh dari menara itu. Horus berubah wujud, menangkap Bek yang melayang. Lalu, dengan hati-hati, membaringkannya di tanah. Selama ini, Horus berpikir, hanya mata saktinya itu yang membuatnya tak terkalahkan. Padahal, kepercayaanlah yang melindungi rakyatnya. Itulah sumber energinya yang sebenarnya, membantunya menjadi dewa. Horus kembali untuk melawan Set. Dia menuju puncak menara, menghindari serangan demi serangan. Saat lawannya tak memperhatikan, Horus mengakali Set. Dia menyelinap ke belakang Set, mencengkeramnya, membawanya terbang, lalu memotong sayap Set. Karena tidak bisa terbang lagi, Set terjatuh. Serangannya yang ngawur merobohkan menara itu. Set menghantam batu yang melumpuhkannya. Horus berdiri di dekatnya. Diambilnya tongkat milik Dewa Matahari dan mengakhiri hidup Set. Lalu, Horus terbang ke luar angkasa. Dikembalikannya tongkat Dewa Matahari. Sang dewa bangun dari koma, lalu mengusir raksasa kosmik dari bumi. Cukup, monster. Dunia bawah kembali tertib, dan dunia pun kembali damai. Horus mendapatkan matanya kembali dari tangan seorang gadis kecil. Dia juga menerima sambutan rakyatnya. Horus kembali ke sisi Bek. Tapi, karena Bek terluka parah dalam duel tadi, dia tidak bisa bertahan. Horus memakamkan Bek bersama kekasihnya. Di tempat yang sama, dia merasa sangat bersalah. Tiba-tiba, ada seberkas sinar. Ternyata, Dewa Matahari datang. Dia ingin memberi Horus kekuatan suci. Tapi, Horus tak membutuhkan apa-apa saat ini. Hanya berharap kedua orang di belakangnya bisa hidup kembali. Dewa Matahari setuju. Bek dan kekasihnya hidup kembali. Dan Horus, dengan persetujuan rakyatnya, menjadi Raja Mesir kuno. Film ini berjudul Gods of Egypt. Film ini adalah blockbuster fantasi berdasarkan mitologi Mesir kuno. Biayanya mencapai 1,5 miliar dolar Amerika. Tampaknya setiap adegan membuang-buang uang. Tapi, setelah filmnya diputar, banyak pemirsa tidak puas. Tapi, banyak juga yang merasa chill. Bagi mereka, efek biaya film ini tak sebanding dengan kecantikan dan tubuh pemainnya. Tapi, banyak juga yang terpukau dengan desain latar belakang film ini. Mereka mengatakan, ini adalah blockbuster yang nyata sekaligus mitos. Sebenarnya, mendengarkan orang lain tidak selalu pilihan yang tepat. Bayarlah setelah menonton filmnya, lalu buat kesimpulan kalian sendiri. Sampai di sini dulu ulasan film kali ini. Sampai jumpa lagi. Oh iya, kalau kalian ingin mendengar ulasan film yang ingin kalian tonton, kalian boleh memberitahu saya. Saya akan mengulasnya untuk kalian. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah.